Kak, MOH itu apa sih? HOP itu bagusan mana, MOH atau HOP? Nah, untuk tahu perbedaannya, apa saja keuntungan dan perbedaan HOP dan MOH, simak video berikut ini. Untuk kali ini, saya ingin membahas tentang MOH dan HOP. Nah, pasti banyak ya teman-teman yang baru-baru bergabung, untuk pemula yang baru berjoin di rumah sakit MOH tapi dengan prosedur HOP gitu ya. Pasti banyak teman-teman yang tidak tahu apa itu MOH, apa sih HOP. Gua taunya MOH doang, udah gitu doang. Nggak ada istilah ini itu lagi gitu kan. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi dia ada perbedaan antara MOH dan HOP. Nah, yang dimana ada beberapa poin perbedaannya ya. Yang pertama, MOH itu adalah kebanyakan senior kita, karena itu masa-masa pengerekrutan sekitar tahun 2013-an ya, 2013, 14, 2011, 2009 itu masa-masa pengerekrutan di bawah naungan MOH sistemnya gitu ya, memang langsung under MOH-nya. Tidak seperti sekarang, untuk saat ini dia kita bekerja di MOH, di kepemerintahan, tetapi manajemennya bawah pengelolaan rumah sakit setempat gitu. Jadi tetap kita masuk ke dalam kategori manajemennya adalah HOP, walaupun sebenarnya kita adalah tim MOH gitu. Kita bekerja di bawah MOH, tetapi manajemen yang memfasilitasi benefit kita di sini adalah HOP. Jadi untuk aturannya itu kembali ke daerah-daerah setempat. Maka dari itu ada yang terkadang berbeda basic salary-nya, berbeda dengan prosedur setiap rumah sakit gitu kan, berbeda aturan-aturannya ya. Karena itu tadi bukan langsung di bawah manajemen MOH, tetapi di bawah manajemen HOP. Nah, kalau untuk yang MOH ini adalah kakak-kakak senior kita yang sudah bekerja di sini lebih daripada 13 tahun, lebih daripada 10 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 24 tahun, ada yang 32 tahun, ada yang 30 tahun, pokoknya lebih daripada 10 tahun itu rata-rata semua MOH ya. Yang lebih daripada 10 tahun itu rata-rata semua MOH. Tapi di bawah 10 tahun itu sudah termasuk HOP, karena memang masa pengrekrutannya yang berbeda. Ya, karena perkembangan zaman ya kan, teknologi, jadi ya juga sistem birokrasi dari pemerintah Saudi juga sudah berbeda gitu kan. Nah, maka dari itu untuk fasilitasnya ada beberapa yang sama, ada juga yang berbeda. Untuk fasilitas secara physically itu sama ya, kita sama-sama fasilitas yang diberikan, namun untuk benefit secara manajemennya itu yang berbeda. Di antaranya untuk basic untuk basic MOH gitu ya, MOH karena ini merupakan staf lama, senior lama, yang dimana jenjang pendidikannya juga hanya rata-rata adalah D3, diploma gitu kan, dan waktu pengrekrutan yang sudah lama banget, jadi otomatis secara gaji juga basicnya berbeda ya, lebih rendah ketimbang HOP. Kemudian untuk per tahunnya, pengalaman per tahunnya, mereka juga ada tambahan 5% dari gaji yang mereka peroleh. Jadi kalau mereka sudah lama di sini, tetap ada kenaikan gaji ya. Kemudian deposit untuk pesangon ya, pesangon uang pensiun nanti jika memang mereka akan resign, maka mereka akan mendapatkan uang pesangonnya itu sekitar setengah dari gaji, minimal yang kerja 3 tahun ya, minimal kerja 3 tahun, maka yang diperoleh adalah setengah dari gaji. Jadi kalau gajinya itu per bulan 10.000, maka 3 tahun adalah pesangon yang dia dapat 15.000 ya, karena setengah dari gaji. Kalau itu minimal 3 tahun, tapi jika lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 3 tahun, maka pesangon yang diperoleh itu akan lebih banyak lagi. Sebelumnya akan dikali-kalikan dengan jumlah banyaknya atau lamanya kita bekerja. Tapi untuk saat ini MOH
tim MOH juga akan mengikuti sistem manajemen HOP yang dimana pesangonnya itu maksimum 50.000. Jadi terserah mau berapa lama, yang pokok kamu dapat pesangonnya itu 50.000 rial. Ya menurut saya alhamdulillah sekali, tidak masalah ketimbang tidak ya. Bahkan justru 50.000 itu sudah banyak banget uang Indonesia, 200 juta. Ya, sedangkan kita bekerja di sini 15 tahun udah bisa dapat 50.000. Jadi ya untung kan, untung banget gitu. Makanya alhamdulillah kalau di Indonesia pun belum tentu bisa dapat seperti itu. Harus benar-benar pensiun usia 55 tahun dulu baru bisa dapat segitu. Dan itu belum tentu juga, tergantung dari golongan lagi gitu kan. Nah, itu satu ya. Kemudian untuk libur vacation. Nah, kalau untuk libur vacation mereka dapat cuti tahunan 36 hari. Nah, begitu juga dengan HOP. HOP juga mendapatkan cuti 36 hari per tahun. Nah, kemudian ada tambahan-tambahan lagi dari cuti Idul Adha, cuti Idul Fitri. Nah, untuk Idul Adha dan Idul Fitri ini berbeda. Kalau MOH mereka hanya mendapatkan, kalau nggak salah ya, 10 hari. Mereka hanya bisa mendapatkan 10 hari. Sedangkan HOP kita bisa memperoleh ITHC itu 15 hari. Jadi lebih banyak ya. Kemudian untuk basic salary juga HOP lebih tinggi karena kan jenjang pendidikannya tadi. Walaupun makanya saya bilang senior junior di luar negeri itu tidak mempengaruhi, ya cuma tempatnya aja atau masa joinnya aja yang berbeda. Tapi kalau untuk gaji justru terkadang malah justru yang junior lebih tinggi gajinya. Karena kenapa? Jenjang pendidikan, kualifikasi dari pendidikannya yang lebih tinggi. Nah, maka gaji mereka juga lebih tinggi. Ditambah lagi dengan pengalaman kerja, karena setiap 1 tahun pengalaman kerja mereka membayar kita adalah sekitar 295 rial. Kita bulatkan sajalah biar mudah hitung-hitungan ya, 300 rial per tahun. Jadi seperti kalau saya pribadi 8 tahun pengalaman kerja, maka 8 tahun dikali 300 rial. Berapa itu tambahannya? Ditambah lagi dengan basic tadi. Nah, sedangkan basic daripada basic salary yang saya peroleh karena berdasarkan jenjang pendidikan ditambah lagi dengan pengalaman. Jadi umpama ya, contoh kita basic punya 5.000 real, itu basicnya aja, ditambah pengalaman yang tadi ada 10 tahun. Jadi 10 tahun per tahunnya adalah 300 real, maka kurang lebih 10 tahun adalah 3.000. Berarti 5.000 ditambah 3.000, maka salary-nya adalah 8.000. Dan untuk pesangonnya setengah daripada salary, berarti 4.000 per tahun. Kalau Anda bekerja di sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka pesangon yang Anda peroleh 4 dikali 5, 20.000. Lumayan ya. Bukan lagi lumayan, luar biasa. Hanya kerja 5 tahun bisa dapat pesangon 20.000. Wow, gitu kan. Nah, alhamdulillah memang terbayarkan ya. Kemudian apalagi perbedaannya? Itu aja sih. Dia dalam segi cuti, dalam segi basic salary. Kalau yang untuk fasilitas tempat tinggal lain sebagainya itu semua sama. Kemudian dalam bekerja mereka adalah senior kita dan mereka membimbing kita, bahkan justru tidak pernah menyuruh-nyuruh ya, malah diajarin gitu. Kemudian nah, untuk kenaikan gaji karena kontraknya adalah per 1 tahun, jadi untuk kontraknya kita ada kenaikan gaji 5% setiap tahun. Ya, ada kenaikan gaji 5% setiap tahun. Jadi kalau tadinya gaji Anda adalah 8.000 dari 5% adalah 400 real, ya kan? Berarti Anda next untuk tahun depan perpanjangan kontrak terbaru, maka gaji Anda yang Anda peroleh adalah 8.400 real. Mantap. Mantap ya, mantap sekali. Gitu. Jadi ya begitulah seterusnya hingga kelipatan-kelipatan berikutnya, ada tambahan gaji setiap tahunnya. Alhamdulillah ya. Nah, setiap 1 tahun kita bisa pulang pergi Indonesia. Pulang pergi Indonesia itu baik HOP maupun MOH sama, bisa pulang pergi Indonesia, dibayarkan fasilitas trip atau penerbangannya pulang dan pergi, dan itu
Dan itu pesawatnya adalah pesawat Saudi Airlines ya. Kalau kita swasta bukan, mereka cari yang paling murah. Jadi kalau untuk pesawatnya belum tentu pesawat Saudi. Nah kalau kita ministry sudah pasti pesawatnya insya Allah adalah Saudi Airlines. Karena kita di bawah naungan pemerintah, jadi ya pesawatnya juga pesawat pemerintah. Ya umpamanya kalau di Indonesia kita bagian dari PNS Indonesia gitu ya, atau mungkin Nusantara Sehat gitu kali ya. Jadi kalau untuk penerbangan pun pakai Garuda. Nah ini begitu juga untuk penerbangan pakai Garuda kalau Indonesia. Kalau di sini penerbangannya pakai Saudi Airlines. Karena kita adalah tim dari pemerintah. Dan alhamdulillah ini sama seperti halnya PNS Saudi. Ya PNS luar negeri gitu ya, khususnya Arab Saudi. Kalau kita bekerja di bawah naungan pemerintah. Jadi itu saja perbedaan antara MOH dan HOP. Tidak banyak perselisihan perbedaannya. Namun, kalau ditanya mana lebih menguntungkan MOH atau HOP, Kak? Mana lebih bagus? Mana lebih mantap? Ya, kalau ditanya-tanya ke saya sih, kalau ditanya ke saya jawabannya sih beda-beda enak kali ya. Ya, alhamdulillah HOP lah. Karena kenapa? HOP basic salary-nya lebih tinggi. Kemudian jam cuti tahunan dan libur Idul Adha atau libur Idul Fitri juga banyak, sama, nggak jauh-jauh beda. Tapi yang udah pasti basic salary-nya itu kalau untuk HOP lebih tinggi ketimbang yang MOH. Kemudian persentase, kalau persentase untuk HOP ada persentase tambahan tiap tahunannya. Iya. Nah, cuma nggak enaknya itu apa ya nggak enaknya? Nggak ada, sama aja ya Kak. Karena memang ke depan nggak ada lagi yang di bawah naungan sistem MOH itu nggak ada. Untuk sistem manajemen ya, sistem manajemen tidak ada MOH, semua HOP. Dan alhamdulillah juga tidak dirugikan dengan sistem manajemen HOP ini. Kalau untuk MOH ya kita tetap di bawah MOH, cuma hanya sistem manajemennya, manajemen HOP. Kalau ditanya kita levelnya level apa, kita level MOH. Levelnya adalah level MOH, tapi sistem manajemennya HOP gitu. Jadi umpamanya kita tuh lulus, kalau umpama di Indonesia ya, kita lulusan dari PNS gitu kan, dari pemerintah gitu. Tapi kita ditempatkan di daerah setempat. Nah, untuk aturan, benefit vacationnya, benefit cuti, apa segala macam, uang makan, transportasi, itu kembali lagi di tempat kita berada. Nah, bukan mereka yang mengelola, atau ya lebih fleksibel yang mengetahui tentang bagaimana kinerja setiap staf ya rumah sakit itu sendiri, sehingga diberi kewenangan kepada rumah sakit untuk memberi penilaian lain sebagainya gitu. Ada juga HOP ya, dapat uang makan. Dapat uang makan itu sekitar 600 real. Ya, jadi kalikan tadi basic salary-nya sekian. Kemudian hitungan dari pengalamannya dikali-kalikan dan ditambahkan sekian. Kemudian ada uang makan, dapatnya 600 real. Kemudian tempat tinggalnya free, gratis akomodasinya, tidak berbayar. Ya, tapi jika Anda tinggal di luar, maka Anda harus bayar sendiri. Tetapi ditanggung juga ada uang akomodasi, itu 1000-an. Ya 1.200 kalau nggak salah, atau 1.500. Nah itu yang ketiga, tempat tinggal. Kemudian yang keempat, dan itu untuk yang berkeluarga ya, untuk yang sudah berkeluarga. Jika masih single wajib tinggal di asrama yang difasilitasi. Kemudian yang keempat, transportasi. Uang transportasi itu ada 400 real, ada juga yang 500 real. Jadi mereka tidak menyediakan drivernya, jadi mereka sendiri yang memberikan uang transportasi. Jadi uang transportasi dapat, ya kan, uang pulang pergi Indonesia per tahunnya juga dapat. Ya tambahkan aja sendiri berapa gaji yang diperoleh oleh pekerja HOP dan MOH, atau pekerja HOP under MOH. Itulah salary yang diterima.
Namun ya, untuk yang allowance saya sampaikan tadi, food allowance atau transport allowance atau accommodation allowance, itu semua tergantung lagi kepada pihak HOP itu sendiri. Ya, tergantung mereka mau memberikan uang atau mereka memfasilitasi. Jadi kalau udah difasilitasi tidak ada uangnya. Jika tidak difasilitasi, maka mereka akan memberikan uangnya gitu ya. Kebetulan tempat saya bekerja, mereka memfasilitasi semuanya. Jadi mereka tidak memberikan allowance-nya, hanya yang diberikan adalah transport allowance karena mereka tidak memfasilitasi untuk transportasinya, maka allowance-nya yang berikan, yaitu saya dapat 400 real untuk transport allowance-nya. Jadi yang itu semua ya. Semoga membantu, dan jika memang ada yang mau ditanyakan boleh tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.